Jadi dari ayat ini ada dua konsep pengabdian dalam hidup. Nah itulah dia teman-teman rahimakumullah, bahwa kekuatan ibadah itu ketika dia dikonfirmasi menjadi kekuatan-kekuatan sosial, maka dia akan lebih efektif. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabatku rahimakumullah, ada satu ayat yang sering kita ulang-ulang. Setiap hari kita minimal baca lebih dari 10 kali ayat ini dalam sholat kita. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah, kita berkali-kali mengucapkan ayat ini, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Jadi dari ayat ini ada dua konsep pengabdian dalam hidup. Pertama, ibadatullah. Yang kedua, al-isti'anah billah. Jadi kita hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Jadi konsep kita itu hanya mengakui bahwa minka walaka wa ilaika. Kita dari Allah, kita berbuat untuk Allah, walaka, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua itu kepada Allah, karena Allah pasti akan mengaudit, akan mengevaluasi semua yang kita kerjakan. Wa ilaika. Makanya dalam zikir-zikir kita selalu diulang-ulang ucapan wa ilaihin nusyur, kepada Allah kembali, wa ilaihil masir, kepada Allah kembali, wa ilaihi turja'un, kepada Allah kembali. Itulah hari audit terakhir yang menentukan apakah seseorang masuk surga atau tidak. Nah, dalam hidup ini konsep ibadah itu sangat luas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah ritual, salat, puasa, zikir, baca Quran. Tapi ibadah ritual ini tidak bermakna dengan kuat, tidak membawa pahala besar kalau tidak diimbangi dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah selain ritual. Ada ibadah ekonomi, ada ibadah sosial, ada ibadah budaya, ada ibadah seni, ada ibadah politik. Itu semua ibadah dalam hidup kita itu. Karena contoh misalnya di antara kita ada seorang yang oleh Allah diberi kekayaan 1 triliun misalnya. Lalu kita tanya, Bang, abang berapa sanggup memberi bantuan gratis biaya santri di pondok pesantren dengan uang 1 triliun? Misalnya paling optimal dia berkata, saya sanggup setiap bulan membiayai santri gratis 10.000 santri. Ini sudah besar banget nih. Setiap bulan 10.000 santri misalnya. Nah, lebih kayak sulit Pak Ustaz. Oke. Dan sampai sekarang belum pernah ketemu saya orang yang punya kekayaan 1 triliun dia membiayai setiap bulan 10.000 santri. Karena memang berat. Nah, ini ibadah harta. Katakanlah ada, dia mampu 10.000 santri gratis. Sekarang coba ya, salah satu di antara kita ada yang jadi presiden. Datang nih Ustadz, Bang, abang kan jadi presiden, iya. Abang kan punya ghirah Islam, benar. Abang bisa nggak menggratisin santri yang menghafal Quran itu? Berapa kira-kira sanggup menggratisin? Langsung dia tinggal tanda tangan, seluruh santri penghafal Quran
di seluruh belahan negeri ini, di setiap pesantren gratis ditanggung oleh pemerintah. Coba berapa juta? Nah itulah dia teman-teman rahmatullah, bahwa kekuatan ibadah itu ketika dia dikonfirmasi menjadi kekuatan-kekuatan sosial, maka dia akan lebih efektif. Makanya konsep keislaman dalam hidup Nabi itu bukan hanya konsep ritual yang sekarang banyak orang Islam salah pahami, tetapi adalah konsep sosial, konsep ekonomi, konsep politik. Jadi ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi disambut bukan sebagai Nabi saja, tapi Nabi disambut untuk memimpin sebuah negeri Madinah ketika itu. Makanya langsung begitu Nabi hadir ke kota Madinah disambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu sebagai pemimpin negara. Langsung Nabi letakkan undang-undang sebagai sebuah undang-undang negara, namanya Piagam Madinah ketika itu. Maka langsung dari kota Madinah Islam menyebar sampai masuk ke Babilonia, Irak, sampai ke Persia, Romawi. Terus Nabi wafat, ganti Abu Bakar, langsung masuk ke Romawi. Abu Bakar wafat, diganti Umar, langsung menyebar lagi. Terus sampai ke Umar bin Abdul Aziz yang masuk ke Afrika, masuk ke Eropa, masuk ke perbatasan Rusia, masuk ke Afghanistan, di Asia Tengah, Uzbekistan, Tajikistan, Bukhara, Samarkand, yang dari situ lahir Imam Bukhari, dari situ lahir Imam Muslim. Jadi Islam itu seperempat dunia pernah memimpin itu. Yang ketika itu kemudian ketika dicari oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia mengutus para petugas zakat dari Baitul Mal agar mengecek di setiap negeri jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada mutus zakat. Maka para petugas zakat yang diutus dari setiap perwakilan rumah Baitul Mal ketika itu, semuanya mereka kembali membawa harta dengan utuh yang telah mereka bawa dari Baitul Mal. Ditanya, kenapa kalian kau bawa lagi? Kata mereka, semua mereka mengatakan tidak butuh zakat. Bahkan mereka mengatakan, lau ji'tani bil ams laqabiltu, seandainya kamu datang kemarin, niscaya aku terima tuh zakat. Nah ini teman-teman, hakikat ibadah itu seperti itu. Ini yang kita ikrarkan itu harus dibawa ke makna itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bukan dibawa ke makna sekedar ritual saja gitu, tapi kita dibawa kepada makna sosial yang begitu besar, makna peradaban yang begitu dahsyat. Jadi Islam ini diturunkan oleh Allah bukan sebagai konsep ritual yang sekarang oleh banyak orang Islam dipahami sebatas masjid, nggak boleh masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya sosial, politik dan sebagainya. Akhirnya kan dia sholat iya, tapi ketika dia masuk di kantor dia koruptor gitu, kayak gitu. Pergi haji iya, tapi ketika dia menjabat dia zalim gitu. Nah jadi kenapa? Karena dia bedakan antara Islam ritual dengan Islam peradaban. Akibatnya terjadilah semacam ketimpangan seperti ini. Jadi seandainya orang Islam sekarang ini berpikir Islam peradaban, maka kita tidak akan pernah mendengar saudara kita di Palestina itu mereka kesulitan, saudara kita di Palestina, di Syria mereka kesulitan. Kenapa? Karena kita bersatu menjadi sebuah kekuatan Islam yang besar itu. Tapi sayang pemahaman ini belum sampai merata. Padahal berkali-kali kita baca Quran, udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara utuh. Maksudnya ya Islam peradaban, bukan Islam ritual saja gitu. Jadi Islam dalam konsep yang sangat besar sifatnya. Jadi ini jadikan mindset kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Abi Amir sedang berada di lokasi pembangunan Masjid Al-Hakim di pesantren Fad dari Tafsir. Dan ini sedang dilaksanakan fondasinya, bagian basement masjid. Jadi karena kontur tanah di sini bertangga-tangga, jadi ada yang basement, ada yang datar, maka ini semua bagian daripada Masjid Al-Hakim. Di masjid ini nanti akan
akan berkumpul para santri yang akan setiap hari menjaga dengan hafal Al-Quran. Mereka setiap hari mengulang-ulang merujuk hafal Al-Quran. Setiap satu huruf yang mereka ulang-ulang dari Al-Quran, Bapak Ibu yang mewakafkan hartanya berapapun akan mendapatkan amal jariah. Dan insya Allah para santri kelak mereka akan menyambut kita semua yang berwakaf di sini dengan mahkota yang indah di surga. Semoga Allah berkahi wakafnya untuk pembangunan Masjid Al-Hakim di Pesantren Fadri Tafsir Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Semoga Allah berkahi.